Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Fauzia Amelia, NIM 18044, perwakilan dari kelompok 8, kelas A angkatan 2018, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan membuka presentasi pada hari ini mengenai asuhan keperawatan pada pasien CA kolon. Asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dilakukan oleh perawat kepada klien, yaitu dengan pertama melakukan pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, dan yang kelima yaitu evaluasi. Selanjutnya yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian di sini yaitu ada identitas klien, riwayat kesehatan yang terdiri dari keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pola fungsi tubuh, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Selanjutnya yaitu identitas klien. Di sini nama klien yaitu Nyonya R, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tidak disebutkan, alamat tidak disebutkan, nomor rumah sakit tidak disebutkan, pekerjaan guru, status perkawinan tidak disebutkan, tanggal masuk rumah sakit 27 Maret 2020, tanggal pengkajian tidak disebutkan, sumber informasi tidak disebutkan. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan yaitu meliputi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Yang pertama yaitu keluhan utama. Keluhan utama klien yaitu klien datang dengan keluhan susah BAB, mual muntah, berat badan menurun. Selanjutnya riwayat penyakit sekarang. Klien saat ini memiliki riwayat penyakit CA kolon, di mana klien tidak begitu suka mengkonsumsi sayuran dan buah, klien hanya mengkonsumsi daging. Selanjutnya yaitu riwayat penyakit dahulu. Klien mengatakan bahwa tidak memiliki riwayat penyakit apapun serta tidak memiliki penyakit CA kolon. Selanjutnya yaitu ada riwayat penyakit keluarga. Di sini keluarga klien mengatakan bahwa keluarga tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Selanjutnya pola fungsi tubuh akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ke pola fungsi tubuh. Yang pertama, pola nutrisi dan metabolisme. Klien mengatakan tidak suka makan yang manis-manis saat ini dikarenakan klien merasa mual. Yang kedua, pola aktivitas. Klien hanya bisa melakukan kegiatan membaca, mengobrol dengan orang sekitar. Yang ketiga yaitu pola istirahat dan tidur. Klien sulit tidur, baru bisa tidur pada pukul 2 dini hari. Dan yang selanjutnya yaitu pola eliminasi. Klien bisa melakukan BAK secara mandiri. Pola hubungan peran. Di sini tidak ada gangguan karena klien bisa berinteraksi dengan orang lain dengan secara baik. Selanjutnya yaitu pola penanggulangan stres. Klien menganggap semua ini sebagai cobaan, artinya klien bisa menerima keadaannya saat ini. Selanjutnya yaitu pola tata nilai dan kepercayaan. Di sini tidak ada gangguan. Selanjutnya itu pola fungsi dan seksualitas juga tidak ada gangguan. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Keadaan umum klien, kesadaran kompos mentis dengan nilai GCS E4, V5, dan M6. Selanjutnya pada saat pemeriksaan tanda-tanda vital, nadi klien 105 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 140/90. Pada saat pemeriksaan kepala dan leher tidak ada gangguan, pada saat inspeksi pun normal, pada saat palpasi tidak ada nyeri tekan. Pada pemeriksaan toraks, pada saat inspeksi, bentuk dada normal, simetris. Pada saat palpasi, tidak ada nyeri tekan. Pada saat perkusi, suara paru sonor, suara jantung peka. Pada saat auskultasi, S1, S2 tunggal, suara nafas vesikuler, dan tidak ada nafas tambahan, seperti ronki, wheezing, snoring. Terus, pada saat pemeriksaan abdomen, pada saat inspeksi, ada distensi abdomen. Pada saat auskultasi, peristaltik normal. Pada saat perkusi, timpani. Dan pada saat palpasi, ada nyeri tekan. Di sini terjadi gangguan pada saat pemeriksaan abdomen.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas. Di sini tidak ada gangguan pada saat inspeksi maupun palpasi, tidak ada gangguan. Selanjutnya pada pemeriksaan integumen, tekstur kulit baik, turgor kulit juga baik. Pada saat dilakukan palpasi pun CRT 2 detik. Selanjutnya pemeriksaan genitalia normal, tidak ada gangguan pada sistem reproduksi, dan pemeriksaan neurologi normal dengan kesadaran kompos mentis, nilai GCS 14-15. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Kinanti Atmaja, NIM 18031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang pada kanker kolon dan analisa data. Pemeriksaan penunjang pada kanker kolon ini ada 3 macam, yaitu yang pertama tes laboratorium, kedua pemeriksaan histopatologi, dan yang ketiga MSCT scan. Yang pertama tes laboratorium. Pada tes laboratorium ini dilakukan tes darah. Tujuan dari tes darah ini untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi dari organ, mendeteksi adanya racun atau obat tertentu, serta untuk memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan pada klien. Macam dari tes darah ini ada 4, yaitu yang pertama tes darah lengkap, kedua uji protein C reaktif, ketiga laju endap darah, dan yang keempat tes elektrolit. Yang kedua, pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi merupakan suatu prosedur pemeriksaan pada jaringan tubuh manusia, di mana hal ini itu pemeriksaan histopatologi melalui biopsi. Untuk biopsi telah dijelaskan oleh teman saya pada sebelumnya apa yang dimaksud biopsi. Nah, pada pemeriksaan ini dibantu dengan menggunakan hasil tes, misalnya pada penggunaan antibodi yang berfungsi untuk mengidentifikasi adanya berbagai komponen dalam jaringan tubuh. Dan yang ketiga, MSCT scan. MSCT scan ini merupakan generasi terbaru dari CT scan, di mana fungsinya untuk menghasilkan informasi serta memberikan gambaran secara diagnostik dengan lebih baik. Pada pemeriksaan MSCT scan ini digunakan untuk pemeriksaan pada bagian jantung, angiografi, yaitu adanya penyempitan pada vaskuler, kemudian otak, yaitu adanya tumor atau infeksi pada otak, serta pada rongga perut yang terdiri dari pemeriksaan usus, hati, dan pankreas. Selanjutnya analisa data. Analisa data itu ada 3, yaitu yang pertama, data itu telah didapatkan dari hasil pengkajian yang telah dikelompokkan dan dianalisis untuk menentukan masalah kesehatan pada klien. Yang kedua, data subjektif atau bisa disingkat dengan DS. Itu data yang kita dapatkan dari pasien secara langsung ataupun dari keluarga pasien. Kemudian data objektif atau DO itu merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi perawat terhadap keadaan pasien secara langsung. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mirza Fauzia Melia, NIM 18044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan pada pasien CA kolon yaitu nyeri kronis. Di sini nyeri kronis berhubungan dengan kompresi tumor pada ujung saraf, nyeri di dinding kolon. Yang kedua yaitu keletihan. Keletihan berhubungan dengan anemia karena adanya perdarahan intestinal dan feses bercampur darah. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Yang keempat yaitu resiko infeksi berhubungan dengan luka pasca bedah kolostomi. Selanjutnya yaitu intervensi. Di sini intervensi yang dilakukan pada diagnosa nyeri yaitu manajemen nyeri. Pada diagnosa keletihan dilakukan intervensi manajemen energi. Pada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dilakukan intervensi manajemen nutrisi dan manajemen energi.
Dan yang terakhir yaitu resiko infeksi, dilakukan intervensi mengenai kontrol infeksi. Selanjutnya implementasi keperawatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Riva. Baik, perkenalkan, saya Riva Revinaria Maulidah, NIM 18014 dari kelompok 8 kelas A18. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang asuhan keperawatan pada pasien kanker kolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi keperawatan. Yang pertama yaitu terdapat 4 diagnosa, yaitu nyeri kronis, keletihan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan resiko infeksi. Di sini yang pertama, diagnosa yang pertama yaitu pelaksanaan intervensi yang telah dibuat, yaitu dengan manajemen nyeri yang terdiri dari 9 tindakan. Kemudian yang keletihan itu pelaksanaan intervensi yang telah dibuat dengan manajemen energi yang terdiri dari 7 tindakan. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, pelaksanaan intervensi yang telah dibuat yaitu dengan manajemen nutrisi yang terdiri dari 4 tindakan dan manajemen energi yang terdiri dari 7 tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang resiko infeksi, pelaksanaan intervensi yang telah dibuat yaitu dengan kontrol infeksi yang terdiri dari 4 tindakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi keperawatan dari pasien kanker kolon. Nah, di sini adalah evaluasi keperawatan yang digunakan adalah evaluasi sumatif, di mana menggunakan prinsip SOAP. Nah, untuk diagnosa yang pertama tentang nyeri kronis, evaluasi subjektif, klien mengatakan nyeri di abdomen sedikit berkurang, kemudian evaluasi objektifnya ekspresi wajah tenang, asesmennya masalah teratasi sebagian, dan planningnya lanjutkan intervensi. Kemudian untuk yang keletihan, subjektifnya klien mengatakan tidak merasa lelah dan lemas, objektifnya klien dapat mengungkapkan perasaannya, asesmen masalah teratasi sebagian, dan intervensi dilanjutkan untuk planningnya. Kemudian untuk diagnosa yang ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, subjektifnya klien mengatakan sudah nafsu makan dan tidak mual, objektif porsi makan penuh dihabiskan, asesmen masalah teratasi, dan planningnya anjurkan tetap makan meskipun mual. Kemudian diagnosa yang terakhir yaitu tentang resiko infeksi, subjektifnya klien mengatakan sudah bisa tidur, objektifnya klien tidur, kemudian asesmen masalah teratasi, planningnya anjurkan tetap rileks. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.